Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Inayatus Zakiah, Lita Nur Saada, Putri Dewi Salsabila, Siska Rizkiana, dan Nur Sofia akan mempresentasikan tentang materi pecahan, perbandingan, persen, dan desimal. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Rita Nur Saada. Halo semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Beberapa topik yang dibahas yakni tentang pengertian pecahan, konsep pecahan, contoh objek pecahan, dan macam-macam pecahan. Langsung saja, yang pertama, pengertian pecahan. Pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Bagian yang dimaksud adalah bagian yang biasanya ditandai dengan arsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagai satuan dan dinamakan penyebut. Contohnya, lingkaran pertama yang diarsir adalah 1, yakni 1/4. Lingkaran yang kedua yang diarsir adalah 2/4. Yang ketiga, lingkaran yang ketiga yang diarsir adalah 3/8. Kemudian konsep pecahan. Konsep pecahan akan berarti dengan soal cerita yang menggunakan objek-objek nyata, misalnya buah, apel, sawo, tomat, atau kue, kek, apem, dan lain-lain. Selanjutnya, dapat berupa daerah-daerah bawang datar beraturan, misalnya persegi panjang, atau lingkaran yang akan sangat membantu dalam memperagakan konsep pecahan. Contoh objek nyata pecahan: roti, apel, pizza. Di sini dicontohkan apel dibelah menjadi 2, yakni menjadi pecahan 1/2, dan seterusnya. Macam-macam pecahan. 1. Pecahan biasa, yaitu pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contoh: 1/4, 2/5, 9/10. 2. Pecahan murni, yaitu pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat dan berlaku pembilang kurang atau lebih dari penyebut. Contoh: 1/6, 3/5, 7/15. 3. Pecahan campuran, pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contoh: 3 1/2, 4 1/2, 5 3/4. 4. Pecahan desimal, yaitu pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan ditulis dengan tanda koma. Contoh: 0,4, 4,6, 9,2. 5. Persen atau per 100, yaitu pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan persen. Contoh: 4% artinya 4/100, 35% artinya 35/100. 6. Per mil atau per 1000, yaitu pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan per mil. Contoh: 8/mil artinya 8/1000, 125/mil artinya 125/1000. Sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya adalah perbandingan. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah sebuah cara yang berguna untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari sebuah besaran yang sejenis dan akan dinyatakan dengan cara yang cukup sederhana. Dengan cara matematis, perbandingan bisa ditulis A titik 2B dan juga bisa untuk dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti A garing B dengan mempunyai keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut.
Macam-macam perbandingan. 1. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut juga sebagai proporsi. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama, jadi dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Rumus perbandingan senilai adalah A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Contoh perbandingan senilai yaitu perbandingan banyaknya tepung dengan banyaknya roti yang dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, maka akan semakin banyak pula roti yang dibuat. Begitu pula sebaliknya. 2. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai merupakan antara dua variabel, misalnya perbandingan antara ukuran gigi mesin motor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar, begitu pula sebaliknya. 3. Perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Perbandingan paling sederhana hanya membandingkan dua angka, tetapi bisa juga membandingkan 3 angka atau lebih. Jadi, rasio bisa digunakan untuk mengetahui perbandingan 2 angka atau lebih. Misalnya, Amanda adalah siswa paling pandai di kelasnya. Artinya, Amanda adalah siswa paling pandai dibanding dengan teman-temannya di kelas. Harga gula saat ini 1,5 kali harga gula 1 bulan yang lalu. Artinya, harga gula saat ini dibandingkan harga gula 1 bulan yang lalu adalah 3:2. Perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan. Perbandingan merupakan bentuk paling sederhana dari pecahan. Perbandingan dua bilangan dapat ditulis dengan A.2b atau A per B. Notasi A adalah rasio bilangan pertama dan notasi B adalah bilangan kedua. Selanjutnya adalah materi persen. Pengertian persen. Persen ialah suatu angka atau perbandingan rasio untuk menyatakan pecahan dari 100 yang ditunjukkan dengan simbol persen. Dengan kata lain, persen ialah bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dengan per 100. Beberapa contoh bilangan yang bisa dijadikan persen. 1. Bilangan desimal. Misal, 20 dijadikan persen. Jawab 20 dikali 100% sama dengan 2000%. 2. Bilangan pecahan. Misal 1/5 dijadikan persen. Dijawab 1/5 dikali 100% sama dengan 20%. 3. Menghitung bunga bank. Misal, Andi menabung di bank 5.000, mendapatkan bunga 500 per bulan, maka berapa persen yang diperoleh Andi dalam 1 bulan? Jawab 500 dibagi 5.000 dikali 100% sama dengan 10%. Halo semuanya, di sini kita akan membahas bilangan desimal. Kita akan membahas rumusan masalah, apa pengertian pecahan desimal, bagaimana operasi pada pecahan desimal. Pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Sistem bilangan desimal disusun dari 10 angka atau lambang dengan menggunakan lambang-lambang tertentu sebagai digit pada sebuah bilangan. Kita dapat mengekspresikan suatu kuantitas ke 10 lambang tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Operasi pada pecahan desimal. Yang pertama, penjumlahan pecahan desimal. Penjumlahan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara tersusun. Aturannya sebagai berikut: puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan, dan seterusnya. Contoh, 0,54 ditambah 0,24 sama dengan titik-titik.
0,144 ditambah 0,132 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 0,54 ditambah 0,24 sama dengan 0,78. Penyelesaiannya kita menggunakan cara susun ke bawah. Lalu yang 0,144 ditambah 0,132 sama dengan 0,276. Caranya seperti yang sebelumnya, menggunakan cara menyusun ke bawah. Yang kedua, pengurangan bilangan pecahan desimal. Pengurangan bilangan pecahan desimal dapat dilakukan dengan cara tersebut. Antaranya sebagai berikut: puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100, dan seterusnya. Contoh, 0,54 dikurang 0,24 sama dengan titik-titik. 0,144 dikurang 0,132 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, pengurangan ini penyelesaiannya sama seperti penjumlahan, yang berbeda hanya tanda min dan plusnya. Kita menggunakan cara susun ke bawah. Jadi 0,54 dikurang 0,24 sama dengan 0,3. 0,144 dikurang 0,132 sama dengan 0,012. Yang ketiga, perkalian pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal hasilnya diperoleh dengan menggeser tempat tanda koma sesuai dengan bilangan yang dikalikan. Contoh 1, 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. 2, 0,31 dikali 1,2 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik-titik. Sementara kita nolnya kita hilangin dulu. Jadi 5 dikali 25 sama dengan 125. Jika dikasih 0 seperti 0,5 dikali 0,25 sama dengan 0,125. Kita hanya menambah 0 di depan koma. Contoh yang kedua, 0,31 dikali 1,2 sama dengan, kita hilangkan komanya dulu. Yang 0,31 kita hilangkan 0 komanya. Yang 1,2 kita hilangkan komanya saja. Jadi 31 kali 12 sama dengan 372. Lalu 0,31 dikali 1,2 sama dengan 0,372. Yang keempat, pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal hasilnya diperoleh dengan menggeser tempat tanda koma sesuai dengan selisih bilangan yang dibagi dengan pembagi. Contoh 1, 0,25 dibagi 0,5. 2, 0,12 dibagi 0,3. Penyelesaiannya, yang pertama 0,25 dibagi 0,5. Kita hilangkan 0 komanya dulu biar kita mudah cara menghitungnya. Jadi 25 dibagi 5 sama dengan 5. Seumpama dikasih 0 seperti 0,25 dibagi 0,5 sama dengan 0,5. Contoh yang kedua, 0,12 dibagi 0,3. Kita hilangkan 0 komanya dulu. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. 0,12 dibagi 0,3 sama dengan 0,4.